Shalom Sobat Pasutri, senang bisa berjumpa dengan Anda pada hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan saudara semua yang terus mengikuti program Family Corner melalui website berkathidup.net atau YouTube channel GKY Mangga Besar. Sobat Pasutri yang mungkin hari ini baru pertama kali menyaksikan program Family Corner, saya mengucapkan welcome dan senang sekali Anda bisa bergabung menyaksikan setiap topik seputar kebutuhan pasutri dan parenting. Hari ini saya, Guru Injil Bunawan Kurnia, akan memandu acara ini dan Ibu Charlotte Priyatna akan menjadi pembicara kita. Selamat datang Bu Charlotte di studio kami di GKY Mangga Besar. Senang Ibu bisa menjadi pembicara kami pada hari ini. Sobat Pasutri, Ibu Charlotte adalah pendiri Sekolah Atalia, praktisi pendidikan, dan juga seorang konselor keluarga yang sudah menjadi berkat bagi keluarga di Indonesia. Sobat Pasutri, hari ini kita akan membahas topik bagaimana cara membangun lagi kehidupan keluarga yang bahagia ketika sebelumnya sudah pernah hancur dan disakiti. Dan kita memilih untuk tidak bercerai, atau kita ingin memulai lagi dari awal. Atau kita mungkin selama ini terlanjur bercerai, kemudian ingin menikah kembali. Atau mungkin kita memilih untuk menjadi single parent. Jadi, Sobat Pasutri, obrolan kita akan fokus kepada prinsip yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan jika keluarga yang pernah disakiti dan ingin membangun ulang keluarga yang bahagia. Nah, kita langsung saja memulai obrolan kita pada hari ini. Nah, Ibu Charlotte, bagaimana nih Bu, membangun dari awal ya Bu ya? Kita satu-satu ya Bu ya, kalau misalnya ada satu keluarga yang memulai keluarganya memang tadinya dia bercerai hidup Bu. Nah jadi apa nih Bu yang harus dipertimbangkan di awal-awal yang mesti kita kita perhatikan ya? Begitu Anda menikah lagi, tentu dengan orang lain ya. Iya. Anda sebetulnya sudah punya luka. Apapun itu, berarti luka itu bisa Anda bawa masuk ke dalam pernikahan yang kedua. Makanya kenapa ketika diteliti pernikahan yang kedua itu persentase perceraiannya juga banyak. Jadi kesimpulannya pernikahan yang kedua itu bukan jawaban bahwa akan lebih baik. Dan juga bukan jaminan ya Bu ya? Jaminan untuk lebih bahagia. Iya. Lalu yang Anda harus pertimbangkan ketika ada anak yang harus ikut. Apakah dia bersedia untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang memang bukan anak kandungnya. Tapi dia harus perlakukan seperti anak kandung. Lalu yang berikutnya, bagaimana ketika Anda punya anak? Jadi Anda punya anak dari orang tua yang dimana begini. Jadi si anak itu kan dia punya ayah misalnya ya, ayahnya. Ayah kandung. Tapi ibunya adalah ibu tiri. Betul nggak? Betul. Lalu dia punya saudara, berarti saudara tiri dong. Baik yang dari si ibu bawa, misalnya ibu tirinya yang bawa, atau dari anak si ibu tiri. Berarti dia tidak punya saudara kandung. Betul. Ya, kalau kita mau istilahnya kandung ataupun tiri. Nah ini yang juga sebetulnya ketika mereka berelasi sibling, itu bisa terjadi masalah. Persis saya baru menghadapi kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu. Jadi bagaimana seorang ayah cerita karena dia divorce dengan istrinya, berpisah. Lalu ini dia menikah lagi. Lalu ketika dia menikah dan dia punya anak. Ya, dia punya anak. Lalu si anak nih yang dengan ibu yang ini dia bilang, saya punya kakak-kakak, itu bukan kakak kandung. Karena kan kakaknya dia dari yang si papahnya dengan istri pertama. Betul. Jadi dia bilang saya ini nggak punya saudara kandung. Nah
bagaimana itu harus diantisipasi? Karena rupanya memang salah satu si kakak kandungnya ini membuli. Jadi kan dianggapkan kamu kan adik tiri saya. Jadi dibully bukan dibela begitu. Dan jelas ketika dia dibully oleh kakak tiri, ini si ibu tirinya kan juga tidak suka ya. Jadi ya ini masalah yang akan terjadi nih di dalam mixed family. Ya, jadi memang complicated banget ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya kita ingin memulai keluarga yang baru seperti itu. Nah, kalau misalnya ada keluarga yang tadinya memutuskan untuk berpisah sementara, Bu. Nah, Ya. jadi kan memang kedua-duanya memang mungkin tersakiti atau saling menyakiti. Iya. Dan kemudian mereka ingin balik kembali. Iya. Nah, apa Bu yang perlu harus dipersiapkan? Memang tidak mudah. Ya. Ketika hati ini sudah pernah luka. Tapi memang proses penyembuhan itu harus ada. Ya. Tentu ketika borok ini ya, kalau saya bilang luka, pasti ada bekas. Ya. Paling enggak rasa sakitnya yang udah nggak ada. Selama rasa sakit itu belum sembuh, berarti keluarga ini harus dimentor. Ya. Jadi harus seminggu sekali ketemu dengan dengan ya mentor, pendamping rohani. Pendamping gitu, rohani. Ya, ya. Seminggu sekali. Jadi mulai lagi dari awal. Konflik-konflik apa yang mungkin ada hal-hal kecil jadi konflik. Hal apa yang masih belum bisa diterima oleh istri. Hal apa yang belum bisa diterima oleh suami. Jadi ya memang harus supaya proses penyembuhannya lebih Tuntas, cepat. ya. Tuntas. Ya, Kalau ya, enggak ya. nanti gara-gara soal kecil meledak lagi. Karena kan masih ada luka. Lukanya masih basah gitu loh. Ini mesti kering. Iya. Memang nggak gampang ya Bu ya. Iya, Memang betul. perlu sekali lagi pengorbanan dan juga perlu keterbukaan. Betul. Supaya kita bisa sama-sama bisa saling membangun dan memulai dari awal. Seperti itu Bu. Sobat Pak Sutri, kalau misalnya Sobat Pak Sutri masih ingat episode yang lalu kita membahas tentang perselingkuhan, perceraian dan juga tentang KDRT ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu Charlotte bisa boleh nggak Bu mention sedikit lagi sebenarnya penyebab perselingkuhan itu ada gradingnya nggak Bu? Ada tingkatannya nggak Bu? Iya. Iya. Jadi memang seperti yang lalu saya jelaskan bahwa perselingkuhan itu ibarat kepleset. Iya. Jadi bukan sesuatu yang kita rencanakan. Ya tentu tidak sengaja, tetapi ketika di dalam pertemuan-pertemuan itu pasti ada yang disengaja. Ya. Yang memang dibuat. Tapi ini karena ada awalnya nih. Ya. Jadi tentu ada awal. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi mungkin pertama tahap itu boleh dibilang ngobrol, ya sharing. Ngobrol-ngobrol biasa. Oh biasa. Kayak teman kerja gitu Bu ya. Ya, kamu hobinya apa sih gitu. Oh aku suka makan ini loh gitu. Aku suka jalan-jalan mulai. Kan dari obrolan dulu tuh. Iya. Kok kayaknya kita ngobrol nyambung ya. Nah masuk yang kedua. Sebetulnya dari ngobrol nyambung sampai di situ aja nggak apa-apa. Tapi waktu masuk ke tahap kedua itu saya sudah membandingkan dengan pasangan. Nah ini dia. Kok kayaknya lebih enak ngomong sama dia ya daripada sama pasangan di rumah. Ini kalau ngomong sama pasangan di rumah baru ngomong begini udah berantem. Ini sama dia kok asik ya, bisa tukar pikiran. Ini baru head to head, belum heart to heart. Baru head to head, tetapi kita udah melihat ada kecocokan. Nah ini kan yang sering mereka ngomong, kita cocok. Yang situ cekcok. Ya, padahal nanti kalau udah menikah juga cekcok juga. Gitu. Tapi kan ya namanya juga ketika cinta mulai bersemi gitu ya. Katanya kalau cinta sudah melekat
kotoran kambing juga serasa coklat. Jadi memang sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu masuk step yang ketiga. Iya. Jadi waktu dia comparing sama pasangan, nah ini secara emosi sudah terlibat. Jadi sudah mulai rasa nyaman, lebih nyaman ngobrol. Jadi memang perselingkuhan itu dimulai dari perselingkuhan secara emosi dulu. Belum secara fisik, tapi secara emosi. Begitu kita merasa lebih enak bicara dengan orang tersebut, dengan ya calon selingkuh begitu, ya masih calon. Ada singkatannya nggak Bu kalau calon selingkuh? Apa ya? Masih baru calon gitu. Tapi ini kan step yang maksudnya makin lama Iya. ada gradasi, ada eskalasi. Iya. Dan kemudian step yang keempat masuk, waduh, kangen nih. Ya, kangen, bisa kalau lagi senggang-senggang WA, kamu di mana? Ngapain? Lagi makan apa? Enak ya? Kirim dong fotonya. Ya. Jadi udah ada keterlibatan. Step yang kelima di situ udah mulai deh nggak jujur sama pasangan. Nah, sebetulnya sampai di step ini ya, mestinya pasangan udah berasa ada sesuatu. Ada sesuatu. Iya. Karena ketika dia nggak jujur, misalnya katakan, kamu di mana sekarang? Oh ini nih, aku di pom bensin gitu ya. Oh pom bensin mana? Pom bensin ini. Kira-kira kan istrinya tahu jarak dari pom bensin ke rumah. Ya seini-ininya lah. Kemudian kira-kira sampai 1 jam baru di rumah. Mungkin si istri pikir 15 menit. Lalu tanya, katanya tadi di pom bensin, kok sekarang baru 1 jam? Kenapa 1 jam? Oh ya tadi macet tuh pom bensin, ramai banget. Ini gitu. Mulai banyak alasan. Ada seperti sesuatu yang mestinya sih ya. Saya pikir kalau kita dekat sama pasangan, kita tahu loh dia jujur apa enggak. Betul. Ini nih lagi cari alasan, lagi menghindar. Lewat mana, Pak? Lewat mata. Jadi ketika dia nggak berani ngelihat mata kita, gitu ya, ada sesuatu yang seperti dia pura-pura sibuk, seperti ngapain waktu kita tanya, nggak berani menatap. Ya, bukan curiga sih ya, tapi Anda mesti waspada. Nah, kalau step 5 ini sudah bisa, maksudnya dihentikan. Iya, ini kan baru step 5 ini. Iya. Ya, jadi belum sampai yang step 15. Nah, ini mestinya harusnya di stop. Ya. Nah, step yang ke-6 ya udah mulailah main mata lah, udah mulai menggoda. Nah, ini udah lihat nih, permainan perselingkuhan dimulai. Ya, lalu step 7 mulai bicara soal hal-hal yang sifatnya pribadi. Aduh, ini ya suami saya ya di rumah. Aduh, cuek banget, gak punya perhatian. Oh iya, istri saya juga. Istri saya sibuk sama anak nih. Kok kayaknya ketemu nih pas nih. Ini sama-sama 2 orang kesepian nih kan. Yang pasangan iya ya. Nah, udah deh. Sekarang udah mulai ada sentuhan. Masuk step 8. Sudah mulai berani pegang tangan, dirangkul, dipeluk. Lalu Anda bilang, iya nggak ada apa-apa. Betul. Kalau iblis kan ngomongnya gitu, nggak apa-apa, cuman peluk aja kok, apa sih gitu. Udah parno banget. Betul, tapi Anda tuh 1 kaki udah masuk nih ya ke jerat. Itu mah tinggal bentar lagi seluruh badan Anda masuk ke dalam jeratan. Nah, setelah itu masuk step 9. Kepikir nih mau ngasih hadiah. Pokoknya ada yang spesial lah gitu. Udah mulai panggilan. Say. Nah, itu sering kali tuh ya saya temui beberapa perselingkuhan ketika ditangkap basah begitu oleh pasangan. Itu melalui salah kirim.
ada yang suami salah kirim notes. Iya. Tumben nih kirim kayak ginian kayak nggak Oh pernah iya, kamu. misalnya, Say gitu. Misalnya ya, kalau suami saya tiba-tiba, Say mau makan apa siang ini? Wah, Say. Seumur-umur dia nggak pernah manggil saya Say nih. Misalnya, atau tiba-tiba darling gitu ya. Iya, iya. Loh, kok ini sesuatu yang aneh. Atau memang jadi apa ya, kita melihat dia kok menyimpan hadiah-hadiah, ini buat siapa nih? Kalau misalnya katakan dia mau kasih ke sekretarisnya, tapi kok agak personal gift-nya. Misalnya kasih gelang, kasih apa. Kalau yang nggak personal kan misal kasih bolpen, kenang-kenangan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau sampai kasih yang mahal misalnya, atau sesuatu yang kayaknya misalnya baju gitu, itu agak personal. Betul, betul. Ya, kalau kasih cuman kasih buku gitu kan, walaupun itu hadiah, ya itu sesuatu yang umum. Iya. Lalu mulai seolah-olah ya ambil cari waktu kesempatan untuk bisa ketemu. Jadi curi-curi. Jadi mulai janjian. Jadi di antara ini dan ini, iya kita ketemu deh, makan siang gitu. Atau nanti pulang, aku mampir dulu sebentar. Nanti alasan lah, mau nyari apalah, nyari apa. Atau kita janjian yuk ketemu di mall mana gitu. Nah udah deh, ada pertemuan-pertemuan yang rahasia ya. Lalu kemudian mulai ada ya namanya juga kebohongan gitu kan. Harus ditutupi dengan kebohongan lain. Kalau tadi kan ya ketidakjujuran. Tapi ini sekarang sudah masuk kepada ya sengaja lah. Kayak nyari-nyari gitu. Tapi kita tahulah dia cari kesempatan. Lalu kemudian mulai deh kepada fisik. Cium. Ya, lalu kemudian sampai kepada sexual intercourse. Sampai kepada hubungan seksual. Jadi itu cepat sekali tuh. Jadi mulai dari misalnya katakan dari step ke-8 sampai ke step 15. Itu cepat sekali. Ya, untuk mulai dari berani merangkul sampai ke ranjang. Nah, itu kira-kira step itu wah, mungkin bisa dalam satu waktu, bisa juga. Ya, kalau di film-film mah kita lihatnya begitu. Tapi artinya Anda membiarkan celah, kan kalau iblis itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia lagi berkeliling, dia lagi cari mangsanya, dan dia lagi lihat celah, di mana dia bisa masuk, menerkam, menerjang, menelan kita. Nah, jadi kita tuh harus ngeh bahwa tuh setiap waktu iblis itu tuh lagi berjalan tuh, ngelilingin. Dan dia tuh lagi cari kesempatan. Dia bisa masuk, dia porak-porandakan hidup kita. Ya kalau mau nonton apa namanya Fatal Attraction, itu cuman iseng. Iseng, dan dia nggak tahu dia dapat orang psikopat begitu ya. Jadi abis itu ya dia yang dikejar-kejar dan sebagainya. Jadi makanya kenapa kalaupun sampai jatuh, itu nomor satu pasangan harus tahu. Jadi kita sebagai pasangan harus lebih cermat ya Bu ya. Dari step 1 sampai 5 biasanya pasangan-pasangan yang udah tergoda atau misalnya mereka punya gejala-gejala ingin selingkuh, kita harus cepat counter. Alert, iya. Alert. Waspada. Lalu kemudian tentu saja kita bukan dengan cara mengontrol, mencengkram, nah itu tambah kabur. Iya. Jadi ngomong secara pelan-pelan, keterbukaan. Betul. Iya. Berarti kan ada hal yang mungkin kelemahan daripada pasangan. Jadi misalnya saya minta maaf kalau selama ini saya kurang memberikan perhatian, saya sibuk, saya apa. Kalau perlu ya udah cuti lah. Berapa hari untuk keluar. Iya. Mereka pergi berdua. Ya. Jadi kalau misalnya ngelihat tadi dari step-step 1 sampai 15, dari awal-awal yang biasa-biasa saja sampai yang sangat dalam,
memang itu pasangan yang selingkuh itu memang sudah sangat terjerat kalau Iya, bisa sampai ke 15 ya Bu ya. betul. Nah, jadi kalau topik kita hari ini kan kita mau bahas untuk supaya pernikahan kita itu bisa bahagia lagi. Nah, pasti di antara pasangan, apalagi kalau misalnya pasangan kita udah pernah selingkuh dan kita ingin berbaikan lagi gitu Bu misalnya. Berbaikan dengan pasangan yang Dengan sama. pasangan yang sama. Iya. Pasti itu ada kecemasan ya Bu ya. Iya. Karena trust itu boleh dibilang minus. Iya. Nah, jadi kalau misalnya begitu, bagaimana Bu membangun trust dan kepercayaan itu? Nggak gampang pasti ya. Sesuatu yang sudah pernah hilang, hancur, untuk membangunnya tidak sama seperti kayak nol, kayak di awal. Karena ini kan minus. Betul. Nah, jadi bagi pihak yang melanggar, pihak yang selingkuh, Anda harus sabar. Sabar mendampingi pasangan Anda yang terluka. Jadi minus 10, ya dia melakukan sesuatu, membangun kepercayaan, baru minus 9. Minus 9 baru minus 8. Ya masih jauh nih, ke 0 aja masih jauh. Apalagi mau ke 10. Seperti yang semula misalnya. Karena si istri percaya atau si suami percaya, dia nggak ngeh lah. Ya udah percaya, mau bilang mau ke supermarket, ya dia percaya mau ke supermarket. Dia mau jemput anak sekolah, percaya jemput anak sekolah, padahal dia sedang janjian. Betul. Jadi kalau sekarang berarti apa yang dilakukan oleh pasangan, ya itulah pasangan akan ya WA lagi, kamu bener nggak ke supermarket? Kok tumben kamu di situ? Ya biasanya supermarket yang ini. Kalau sampai pasangan curiga terus menerus, Anda jangan lelah. Sebetulnya sih Anda tinggal jelasin, sorry, tadi saya sebetulnya mau ke sana tapi barang itu nggak ada, makanya saya cari di tempat lain. Usahakan bahwa Anda sekarang sudah clear. Ya walaupun bagi pihak yang dilanggar itu nggak mudah. Betul. Karena ada yang memang lambat atau cepat perubahannya. Jadi ya sabar-sabarlah. Ini bagian dari konsekuensi yang Anda harus pikul untuk menanggung itu. Iya. Memang ini butuh proses ya Bu ya. Memang nggak mudah untuk melakukan hal ini semua. Betul. Apalagi kalau misalnya pasangan kita yang berselingkuh itu udah terjerat terlalu dalam dan dia ingin membangun kembali, membangun trust dan kepercayaan itu memang butuh waktu. Dan juga yang seperti Ibu bilang tadi ya, apalagi kalau trustnya sudah sampai minus. Iyalah, kalau siapa sih yang dihianati, lalu kemudian kita bisa percaya lagi, itu kan pasti kalau bukan pertolongan Tuhan sih menurut saya, kita akan sulit sekali. Karena begini, perselingkuhan itu kan betrayal ya, pengkhianatan. Dan pengkhianatan tuh seperti kayak kita ditusuk dari belakang. Sesuatu yang kita nggak nyangka lah gitu. Kok tega-teganya sih kamu melakukan itu. Jadi merasa terhina, merasa terluka, merasa itu kayak kepercayaan diri diambil, kayak gambar diri juga langsung rusak. Karena misalnya buat istri, selalu bertanya gini, emang dia lebih cakep ya? Gitu. Saya selalu mengatakan sih, kalau suami Anda selingkuh, Anda nggak perlu cari tahu deh selingkuhannya kayak apa. Kalau wanita itu lebih cantik, Anda anggap lebih cantik dari Anda sakit hati. Karena berarti kan kita, waduh kan, tuh gue sekarang udah gemuk, udah jelek, udah apa, lu cari deh tuh yang lebih bagus, yang ini, nggak setia, apa-apa gitu. Kalau dia lebih cakep kita sakit hati, kalau dia lebih jelek kita jauh lebih sakit hati lagi. Iya dong. Hah? Ya ampun, itu udah gendut, jelek. Lu mau apa sih dari wanita itu, kebangetan gitu ya. Misalnya gitu kan. Ini terjadi ya Bu. Iya Pak, sementara ada faktor-faktor seperti itu. Iya. Jadi ada yang saya dengar kesaksian, jadi suaminya, ini istrinya cantik, profesional, ya kebayang lah
bagaimana tampilan dan dandanan si istri. Ya. Tapi yang dicari justru mbok-mbok warteg. Jadi memang lagi bukan masalah fisik yang menjadi problem, tapi masalah kedekatan dan emosi. Iya, kedekatan dan emosi. Jadi kalau misalnya si istri kayak bos buat di rumah, buat sebagai suami, lalu si suami dengan si mbok-mbok ini dia dipuja, dia dilayanin, dia dihormati. Waduh, apa nggak jatuh kelepek-kelepek ini ya? Meleleh Bu ya. Meleleh, meleleh karena dihormati, dihargai gitu ya. Sementara sama istrinya nggak dipandang, dimarahin terus. Dimarahin terus, ditunjuk-tunjuk gitu ya. Kamu laki-laki nggak berguna, dasar laki-laki gitu misalnya ya. Apa nggak habis kepercayaan dirinya juga. Jadi ya dia akan mencari sosok yang betul-betul adore dengan dia, membutuhkan dia, begitu. Iya. Dan memang tadi kalau misalnya pembicaraan kita adalah kalau kita ingin membangun keluarga yang bahagia kembali, mungkin kita pernah disakiti atau pasangan kita berselingkuh. Yang pertama kita harus mencari seorang rohaniwan atau mentor rohani yang baik. Iya. Ya Bu ya. Betul. Lalu yang kedua membangun trust. Memang ini tidak mudah, butuh waktu. Dan sekali lagi, jika kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan menyerahkan hidup dekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih dan kita juga belajar dari Tuhan yang penuh kasih, kita akan pelan-pelan trust itu terbangun seperti itu. Masih banyak tips-tips menarik dari Ibu Charlotte di video part 2. Yuk klik play di video part 2 dan ikuti diskusi kami selanjutnya.